Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Perdebatan terkait dengan perselisihan antara Baim Wong dan Paula di media massa ataupun juga sosial media sepertinya semakin meruncing teman-teman. Bahkan kalau aku baca dari komentar-komentar kalian di channel YouTube ini ataupun juga akun sosial media aku yang lainnya, banyak yang pro dan kontra. Aku yakin banget ya, pro dan kontra di masyarakat ini mayoritas bukan karena buzzer. Karena ada sih salah satu pihak atau kedua belah pihaknya selalu mengatakan bahwa oh kamu buzzernya, bukan kamu yang buzzernya. Menurut aku ini adalah sebuah fenomena sosial yang kemudian ini terjadi pada seorang public figure dan ternyata banyak orang relevan dengan kejadian seperti ini. Karena memang angka perceraian di Indonesia itu termasuk angka yang sangat tinggi di dunia. Nah, kita akan bahas adalah beberapa statement terbaru dari kedua belah pihak yang diwakilkan dari kuasa hukumnya masing-masing yang sudah kelihatan sangat jelas mereka sepertinya melakukan berbagai macam strategi untuk melakukan serangan-serangan dalam tanda kutip. Ini adalah hal yang aneh karena di waktu putusan sidang terakhir kan dikatakan mereka sudah sepakat, sudah setuju, sudah damai-damai aja. Mereka setuju untuk joint custody atau pengasuhan di bawah kedua orang tua, 2 minggu bersama Baim, 2 minggu berikutnya bersama Paula. Tapi kan ternyata muncul adalah narasi yang dinilai adalah menyudutkan timnya Paula. Misalnya disebutkan adalah sebagai istri durhaka. Kemudian langkah nyata yang diambil oleh Paula terakhir adalah mengunjungi Komnas Perempuan. Dan sepertinya Komnas Perempuan itu lebih menaruh kayak kecenderungannya gitu ya. Kesannya kayak membela Paula. Dan apakah rekomendasi ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam sidang bandingnya? Salah satu hal yang nggak bisa dipungkir lagi pada saat kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, kelihatan banget bahwa Baim tidak akan tinggal diam kali ini. Ada salah satu statement yang dikatakan begini bahwa kami itu melaporkan atau mengajukan sidang banding pada tanggal 29 April 2025 sehari setelah timnya Paula mendaftarkan untuk banding hasil putusan sidang yang pertama. Dikatakan dengan tegas bahwa ini adalah untuk balasan Paula yang juga ajukan banding. Kalau Paula nggak banding, saya juga nggak banding. Dia mengatakan bahwa kami nggak pernah memulai, tetapi kami hanya meladeninya. Apakah ini nggak cuma sekedar untuk sidang bandingnya ada aja, tetapi di bagian-bagian yang lainnya dengan kata-kata kami nggak pernah memulai atau Baim Wong tidak pernah memulai. Kalau kami dipancing atau dikatakan hal-hal yang nggak benar, siap-siap. Kayaknya bakal bongkar-bongkaran ini semuanya. Kita simak dulu statement dari kuasa hukum Baim yang pertama teman-teman, yang menurut aku ngeri-ngeri sedap di bagian ini ya. Ingatkan kepada Komisi Perempuan untuk hati-hati mengambil sikap karena ini adalah perkara masih bergulir di pengadilan. Oke. Bagian yang pertama mengingatkan adalah Komisi Nasional Perempuan, Komnas Perempuan. Hati-hati dalam mengambil sikap. Ini kalau aku baca ya secara strategi komunikasinya kelihatan banget bahwa Komnas Perempuan ini akan menjadi game changer karena bagaimanapun juga lembaga tersebut adalah lembaga yang memang secara yuridis menjadi bagian dalam Indonesia gitu. Jadi kalau seorang Paula mendapatkan rekomendasi yang meringankan dia dari sebuah lembaga yang diakui oleh negara, ini akan menjadi pertimbangan dalam persidangan nanti. Dan dikatakan bahwa ini masih dalam proses persidangan, jadi jangan dalam tanda kutip ikut campur. Apakah ini bisa dikatakan juga sama dengan netizen yang pro dengan Paula yang mengatakan juga sama ya, kuasa hukum dari Paula tepatnya, yang bilang bahwa sama juga nih dengan juru bicara pengadilan agama yang dikritisi oleh timnya Paula yang mengatakan bahwa Paula dikatakan sebagai istri yang durhaka, A, B, C, dan D. Itu kan masih dalil-dalil, belum ada kategori fakta persidangan. Katanya kalau fakta persidangan itu menurut timnya kuasa hukumnya Paula, ya harus ada satu alat buktinya dan juga ada keterangan yang lebih autentik lagi alat buktinya. Bagi aku ya, dengan pemahaman hukumku yang masih seala kadarnya, setahu aku dalam dunia hukum itu untuk mengkategorikan sesuatu hal fakta dalam dunia persidangan, harus ada
2 alat bukti. Alat buktinya ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Itu adalah untuk faktanya. Tapi kalau untuk dasar putusan dari seorang hakim, hakim nggak butuh 2 alat bukti. Minimal tuh cuma 1 alat bukti dan keyakinan hakim itu sudah cukup secara undang-undang. Dan segala macam putusan, kalau sudah ada hasil putusan dari sidang, dari hakim, terlepas itu ada yang mengatakan dugaannya disogok lah, atau itu adalah memang faktanya seperti itu, secara hukum itu sudah kategorinya adalah fakta. Walaupun sekarang kita tahu ada proses berikutnya adalah bagian yang sidang bandingnya. Nah, ini kan semuanya serba data kualitatif. Jadi kedua belah pihak tidak benar mutlak, tidak salah mutlak. Ada poin-poin celah-celah yang masih bisa dikelitikin lah untuk mencari sesuai dengan narasinya masing-masing. Saya minta untuk tidak masuk di dalam persoalan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Ya, saya ingatkan untuk tidak masuk dan mengintervensi dan menilai pertimbangan-pertimbangan hakim. Kalau memang ada persoalan terkait dengan semua yang dilaporkan itu terkait dengan pertimbangan hakim, saya minta untuk hati-hati masuk dalam persoalan ini karena Anda bisa mencampuri kewenangan judi fakti. Pertimbangan judi fakti Anda tidak bisa campuri. Oke. Dari sini kelihatan bahwa dari timnya Baim ini ngerasa bahwa Komnas Perempuan ini bisa menjadi pengganjalnya dalam sidang banding nanti. Dan ini boleh dibilang teman-teman kalau aku nilai sepertinya adalah poin yang akan meringankan Paula. Karena aku udah sempat lihat ya keterangan dari sejumlah pihak, terutama dari Komnas Perempuan, sepertinya akan lebih favornya adalah untuk Paula, untuk keterangan-keterangannya. Nah, ini juga Paula aku lihat di salah satu postingan Instagramnya ya kemarin, dia memposting itu terkait dengan Pak Prabowo lagi bernarasi, memberikan speech bahwa Prabowo akan naikkan gaji hakim agar tidak bisa disogok. Nah, ini kan ya netizen juga paham gitu loh, karena ada sebagian netizen yang menduga bahwa ada ketidakberpihakan dari hakim bukan karena masalah fakta persidangan, tetapi karena faktor-faktor tertentu. Ini jelas, nggak bisa serta-merta dikatakan seperti itu, harus ada buktinya seperti apa. Tapi kalau Paula memposting seperti ini, dan dia sedang menjadi perhatian nasional terkait dengan isunya, ya kita sudah bisa menduga ini ada arah-arah kayaknya Paula mencium aroma-aroma yang seperti itu. Terus juga Paula membuat postingan yang kemarin itu juga ada nih teman-teman. Ini dia kayak mengutip ayat Al-Quran ya. Jika di tangan manusia kita akan sering kecewa, tapi di sisi Allah dan dia tidak pernah mengecewakan. Maka janganlah bersikap lemah, karena Allah selalu bersama kita. Ya, kita pahami sih di beberapa bulan terakhir ini, Paula semenjak dia berubah penampilannya, memang dia lebih banyak mendekatkan diri sepertinya dengan agamanya, dengan memposting hal-hal yang seperti itu. Nah, 2 poin sebenarnya yang disampaikan dari kuasa hukum Paula, Alfon Kurni Palma dan juga Siti Aminah, bahwa kliennya mereka ini ngerasa bahwa Paula itu mendapatkan diskriminasi, baik itu dari segi pejabat publik, ataupun juga dalam hubungan pernikahan. Adanya dugaan KDRT di situ katanya. Nah, ini katanya adalah bentuk patriarki bagi sebagian orang yang mendukung Paula. Patriarki itu apa sih? Jadi patriarki itu adalah sudut pandang yang mengkategorikan bahwa wanita itu adalah derajatnya berada di bawah pria. Kalau zaman dulu orang-orang tua zaman dulu bilang bahwa perempuan itu udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, cukup di kasur, cukup di dapur, terus cukup di sumur. Jadi cuma 3 ini doang gitu kegiatan perempuan. Nah, kalau memang bagi kalian berpikir bahwa rumah tangga mereka ini adalah patriarkis sekali, apakah Paula itu termasuk kategori itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau secara kasat mata, Paula berkarir, Paula juga masih menjadi model, melakukan endorsement banyak sekali, bahkan banyak yang mengatakan bahwa karirnya Paula itu jauh lebih bersinar dan jauh lebih terkenal setelah menikah dengan Baim. Itu kan juga banyak ya yang bernarasi seperti itu. Menurut aku itu bukan bentuk patriarki, tapi dia ngerasa juga katanya ada dugaan eksploitasi. Apakah ini di konten-kontennya Baim dulu atau yang seperti apa? Makanya hal tersebutlah poin-poin yang diadukan ke Komnas Perempuan, rumah aman untuk menceritakan versi dari Paula. Tentunya ada barang bukti yang dibawa. Salah satunya menurut mereka adalah CCTV pada saat
Paula mendapatkan hal yang menurut mereka tidak pantas, terutama untuk urusan fisik, oleh Baim, dugaannya, dalam pernikahan mereka. Ini salah satu poin statement dari kuasa hukum Paula. Bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara. Dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Oke. Dua komponen tersebut ya. Sebenarnya gini teman-teman, untuk isu mengenai yang pertama, ya kita lihat nanti ya proses pembuktiannya seperti apa. Karena menurut kuasa hukum Baim Wong terkait dengan isu KDRT, itu tidak terbukti dalam persidangan. Itu versinya. Tetapi di sisi lain ada satu hal yang aku juga tidak setuju ya dengan statement dari kuasa hukumnya Baim Wong. Karena aku tidak memihak pada individunya teman-teman. Aku memihak pada poinnya atau fakta-fakta atau hal yang sedang menjadi perdebatan. Untuk isu terkait dengan sakitnya Paula, dugaannya yang banyak beredar di media terkait dengan 3 huruf tersebut, itu aku sama sekali tidak setuju dipublikasikan. Bagi aku itu sangat kejam karena penyakit 3 huruf tersebut, kalaupun itu benar ada di Paula, itu sudah tidak semengerikan yang ada di pikiran mayoritas masyarakat. Lebih banyak adalah stigmanya. Mohon maaf nih, aku sudah berusaha mengadres beberapa kali, membuat knowledge untuk bagian tersebut. Cuman yang bisa aku rangkumkan adalah begini ya, penyakit 3 huruf tersebut ya, seharusnya tidak boleh dipublikasikan ke publik, itu aku setuju banget. Tapi karena sudah terpublikasikan, ya alangkah baiknya ketika nasi sudah menjadi bubur, kita bungkusnya adalah dengan nilai edukasinya teman-teman. Dikatakan dengan tegas dari sejumlah sumber yang terpercaya. Karena hal seperti ini bukan hal baru lagi di luar negara Indonesia ya. Banyak mereka yang menderita 3 huruf tersebut itu masih bisa memiliki pasangan, memiliki anak, masih bisa memiliki keluarga yang sehat. Karena ada treatment-treatment tertentu gitu. Jadi bukan berarti jaminan kalau ibunya kena begitu, sudah pasti semuanya kena. Kita nggak usah ngebahas lagi terkait apakah itu beneran Paula atau enggak. Cuma kita bahas adalah meminimalisir terkait dengan stigma-stigma negatif tersebut. Nah, yang kedua adalah terkait dengan statement yang ditujukan, dugaannya adalah untuk pengadilan agama humasnya yang dinilai katanya memberikan statement-statement yang tidak objektif. Ya, bagi aku pribadi ini adalah bagian komisi yudisial ya untuk kode etiknya. Apakah ada kesalahan di situ atau yang seperti apa. Tapi dia sih aku lihat kayaknya mengatakan bahwa itu adalah fakta persidangan, saya hanya membacakan aja begitu. Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan. Jadi adalah sebagai entry point gitu ya, biarin perempuan-perempuan Indonesia tidak ada lagi yang merasakan kayak patriarki seperti itu. Cuman apakah hubungan mereka dalam rumah tangga termasuk yang ke kategori tersebut, ya biarlah nanti hakim yang menentukan dengan fakta-fakta yang sudah ada. Dan kita juga sudah mendengar dengan tegas timnya Baim itu tidak akan tinggal diam. Dia akan membalas. Nggak akan pernah memulai, tetapi akan meladeni kalau dimulai seperti itu. Ngeri-ngeri sedap untuk bagian sekarang ini. Kita nantikan bagaimana kelanjutannya, apakah akan terus berkonflik ataukah akan segera terjadi perdamaian. Karena ini bukan cuma sekedar isu rumah tangga ya menurut aku, mereka tuh juga sedang mempertaruhkan karirnya masing-masing di dunia hiburan di Indonesia. Nama baik adalah salah satu hal menjadi faktor pendukung mereka berkarir di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.